Kita lanjutkan materi kita. Kemarin telah Ibu berikan catatan yang termudah untuk dipahami tentang penurunan tekanan uap. Kemudian ada beberapa contoh soal. Tolong itu dipahami. Mudah-mudahan sangat mudah dimengerti. Selanjutnya penurunan titik beku. Ini masih senyawanya bersifat non-elektrolit atau masih larutannya tidak menghantar listrik. Untuk larutan tidak menghantar listrik ini bisa kita tandai dengan tidak terkandungnya unsur logam di dalam senyawa. Kemudian kalau untuk elektrolit nanti ada bersifat asam, basa, dan ditambah garam. Itu untuk senyawanya. Kemudian penurunan titik beku disimbolkan dengan delta TF. Dengan rumus untuk menentukan penurunan titik beku, delta TF sama dengan KF dikali M. M-nya ditulis huruf kecil saja. Sedangkan KF ini sudah ketentuan. Jadi nilainya nanti KF ini sudah ada ketetapannya. Kita cuma mencari nilai M saja. M ini adalah molal. Dia ada konsentrasinya dalam molar, ada dalam molal atau molalitas. Molalitas ini biasanya dipakai dalam satuan gram atau kilogram. Sedangkan molaritas satuannya dipakai dalam liter atau mililiter. Jadi untuk penurunan titik beku ini, M-nya kita cari sama persis dengan M besar atau kemolaran. Jadi molalitas sama dengan mencari molaritas. Cuma di sini dia bersifat satuannya dalam berat kilogram atau gram. Maka untuk menentukan nilai M, yaitu gram dibagi AR per MR atau gram per AR atau MR dikali 1000 per P. Di sini contoh soal. Tentukanlah titik beku suatu larutan yang mengandung 12 gram urea. Urea rumus kimianya CONH2 2 kali. Dalam 750 gram air, jika tetapan titik beku molal air sama dengan 1,86. Maka di sini KF sudah diketahui. Tinggal kita menentukan nilai M tadi atau molal tadi, yaitu gram per AR atau MR. Gramnya masanya masih dalam gram, yaitu 12 per 60 dikali 1000 per 750. Ikuti ini catatannya. Delta TF sama dengan 1,86 dikali 12 per 60 dikali 1000 per 750. Maka dapat hasilnya 0,4. Boleh diambil satu angka atau dua angka di belakang koma. Ini hasilnya. Kemudian kita tentukan berapa penurunan titik bekunya. Karena ini dia bercampur dengan air atau dilarutkan dalam air, maka kita harus tahu berapa titik beku pelarutnya. Air titik bekunya adalah secara umum 0 derajat Celcius. Maka delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Jadi 0 dikurang 0,496 atau 0 dikurang 0,4 juga boleh. Di ini maka dapatlah nanti berapa penurunan titik beku dari suatu larutan itu jika dia dicampurkan di dalam air. Jika tidak di dalam air atau sesama unsur, misalnya ada di sana nanti ada metanol atau alkohol dicampurkan nanti dengan glukosa, maka di situ tidak ada air, maka langsung saja kita bisa menentukan tanpa memakai delta TF, TF pelarut dikurang TF larutan. Maka perhatikan dulu apakah dia dilarutkan dengan air atau bukan.
Kenaikan titik didih disimbolkan dengan delta TB. Dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. M-nya juga masih dalam molal. Delta TB, kenaikan titik didih. Untuk kenaikan titik didih ini, delta TB sama dengan KB dikali M. Tadi M-nya masih dalam molal. Maka untuk mencari M ini atau M kecil ini, yaitu juga gram per AR atau MR dikali 1000 per P dikali KB. KB di sini juga ketetapan, yaitu tetapan titik didih molal pelarut. Maka di sini KB biasanya sudah diketahui. Juga kita tinggal menentukan nilai M saja atau mencari molal saja. Contoh soal. Dalam 200 gram air terlarut 14,4 gram suatu larutan glukosa. Kenaikan titik didih larutan adalah itu yang KB-nya tadi, yaitu 0,52. MR dari glukosa yaitu 180. Jadi di rumusnya tinggal lagi kita memasukkan angka-angka saja. Sangat lebih mudah. Ini sudah diuraikan. Jadi 14,4 per 180 dikali 1000 per 200. Yang 14,4 ini yaitu massa dari glukosa tadi. Kemudian MR-nya atau massa molekul reaktifnya 180. Kemudian 1000 per volume. Volumenya tadi dalam gram yaitu 200 gram. Dikali dengan ketetapan yaitu 0,52. Maka dapat hasilnya 0,2. Jadi untuk menentukan penurunan kenaikan titik didihnya yaitu delta TB, TB larutan dikurang TB pelarut. Jadi kenaikan titik didih dari pelarut yaitu secara umum titik didih pelarut adalah air tadi 100 derajat Celcius karena air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Maka kalau dia larutannya bercampur air atau dilarutkan dalam air, maka dipakai rumus yaitu delta TB sama dengan TB larutan ditambah dengan TB pelarut kalau dia dilarutkan dalam air. Tapi seperti tadi misalnya ada glukosa dicampur dengan etanol, maka langsung dengan hasil awalnya saja tanpa kita mencari berapa kenaikan titik didihnya karena dia tidak tercampur dengan air. Selanjutnya ada tekanan osmosis atau tekanan osmotik yang disimbolkan dengan V, di mana V sama dengan M, ini M besar, molaritas dikali R dikali T. Untuk M molaritas larutan, R tetapan gas dalam ATM ini yaitu 0,082, kemudian suhu mutlak yaitu derajat Celcius ditambah 273 Kelvin. Jadi V sama dengan M dikali R dikali T. Tentukan tekanan osmosis larutan 0,15 molar suatu larutan non-elektrolit pada suhu 27 derajat Celcius. Kita selesaikan. V sama dengan 0,15 itu adalah nilai kemolaran, 0,082 adalah tetapan gas, ini sudah tetapan juga, ada angkanya. Kemudian suhu mutlak, yaitu dalam tadi suhunya 27 derajat Celcius karena suhu mutlak, maka ditambah dengan 273. Karena suhu mutlak itu derajat Celcius ditambah dengan Kelvin. Di 27 ditambah 273. Maka 0,15 dikali 0,082 dikali dengan nilai suhu mutlak tadi. Berjumlah sama dengan 3,69 satuannya atmosfer. Itu dia tahu ATM. Kenaikan titik didih
juga kita langsung dengan tekanan osmotik. Ini masih untuk larutan non-elektrolit. Setelah ini kita akan masuk pada larutan elektrolit atau larutan yang dapat menghantar listrik, mana nanti senyawanya yaitu ada senyawa asam, ada senyawa basa, ada senyawa garamnya nanti untuk selanjutnya. Kemudian untuk mengerjakan soal-soalnya sudah tersedia di LKS-nya. Nanti akan Ibu kirimkan yang mana nanti yang akan dijadikan soal untuk menambah nilainya. Ibu kirimkan nanti di grup kita. Terima kasih. Semangat terus belajarnya. Semoga kita sukses.